itu? Yang suaminya orang film ya kan yang Purwo udah meninggal. Purwo tangan. Udah meninggal. Terus yang udah meninggal tuh Rosadi. Banyak Ya, sok, ayo, sama ayo. Isi tempat yang masih kosong. Di tempat yang masih kosong. sama kemarin. Pesannya nggak ada. Ada mama doang. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan memang ada perubahan buat saya pribadi bahwa saya sekarang sudah diawasi oleh suami karena suami ikut. Dan hari ini juga alhamdulillah bahwa Kinarto juga sudah jadi pangeran Cirebon, Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah juga saya juga ya sangat berterima kasih kepada Ibu Diah Pitaloka. Kalau nggak ada beliau saya tidak akan nyampe. Ya, jadi saya juga bersyukur semoga Ida sehat selalu. Amin. Jadi sampai kemanapun apalagi iya bisa nyampe. Dan alhamdulillah ya suhu dan Kinarto semakin kesini apalagi semakin gembira. Karena waktu itu berprinsip bahwa walaupun anggota sedikit tapi kita tetap jalan. Ya, alhamdulillah semakin kesini kita pertemuannya semakin meriah. Gitu. Untuk tidak berpanjang kata bahwa arisan yang sekarang ini adalah lot ketujuh, dan semoga untuk yang akan datang semoga semuanya selalu ikut untuk pertemuan ini. Kita bukan melihat uangnya tetapi kita silaturahminya, dan ujung-ujungnya juga bahwa walaupun sedikit tetapi ada uang iuran kas. Ya, makanya saya selalu karena gini, kalau saya minta uang kas itu jadi saya agak risih juga gitu. Karena saya juga selalu pengumuman bahwa yang memegang kartu anggota dengan sendirinya walaupun tidak ikut arisan dia monggo gitu ya, mau dicicil sebulan 10.000 mangga, mau setahun juga mangga gitu ya. Jadi untuk itu saya serahkan kepada Suhu Ketua Apali seumur hidup. Oh, sudah iya dong. Siapa dulu? Selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin. Dan pertama diucapkan pertama yaitu terima kasih kepada Mbak Retno dan keluarga, kepada semua yang terlibat di dalam kegiatan acara ini, dan semua yang hadir, semua yang bersilaturahmi di dalam pertemuan ini. Pada kesempatan ini kita sebetulnya datang di Sawung, tapi di Sawung sedang dalam keadaan duka, di mana ibunda tercinta yaitu Ibu Pendeta Muda berpulang ke alam sana. Nah, mungkin kita bisa pertama kita memanjatkan doa agar ibunda tercinta Ibu
Ibu Lilian Kambe, ya Bishop Kambe, mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan di alam sana. Mari kita merenung, kita berdoa untuk mendiang Ibu Lilian Bishop Kambe. Kita mulai. Amin. Kemudian yang kedua yaitu adanya laporan bahwa kemarin pada hari Selasa itu ada pertemuan atau rapat di Kementerian Kesehatan melalui Zoom, rapat tentang bagaimana tindak lanjut daripada organisasi asosiasi menindaklanjuti kebijakan dari pemerintah mengenai izin, rekomendasi, SPPT dan tempat praktek, dan itu usulan sedang diajukan kepada kementerian untuk kemudian menjadi bahan masukan dari kementerian agar dapat menata laksanakan geria sehat bagi penyehat tradisional. Jadi kemarin pertemuan Zoom-nya kemudian akan ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan berikutnya. Nah, di Kementerian Kesehatan keluar. Jadi sekarang ibu bapak masih tetap seperti biasa, yang belum ada SPPT, mengurus SPPT-nya, izin ada video potret, video ini Pak. Video tata kelola kesehatan masyarakat primer medis. Mungkin itu satu kemajuan dari kementerian atau pemerintah, di mana setiap anggota warga masyarakat dapat memeriksakan kesehatannya, istilahnya kayak general check up begitu. Kalau ini soal horengnya baru berumur 2 minggu. Jadi ini suaranya ya Allah, ini suaranya bagus banget ini. Apa perlu kita nanti lagu Cirebonan ya? ya perlu tarling. Pokoknya sinden mulai bergerak. Ada Mas Edi, ada Mas Edi. Ada Mas Edi, pura-pura gak tahu aja. Oke, acara selanjutnya silakan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman spiritual yang saya hormati, kalau untuk sharing yang terbaru itu saya dan Mbak Rino kebetulan kemarin ada orderan. Nah, orderan itu terus saya sama Mbak Rino ke Jawa Timur karena tujuan saya sebelumnya menyelesaikan napak-tilas tentang Mataram kuno, yaitu kemarin saya ke petilasan dari Empu Sendok dan petilasan dari Dharma Wangsa. Nah, karena memang saya yang belum menyelesaikan ritualnya cuma itu kemarin. Selanjutnya itu kami pergi ke Magetan. Jadi di Magetan itu ada peninggalan waktu terakhir untuk kejayaan Dharma Wangsa. Karena Dharma Wangsa ini adalah generasi terakhir dari raja-raja Mataram kuno yang dimulai dari tahun 400-500 sampai berakhir di tahun 1000, tidak nyampe 1050 ya. Jadi karena waktu itu
Mataram dari yang Mataram kuno yang saya sudah telusuri dari Temanggung, dari Pekalongan, dari Jeporo, dari Gunung Mulia, terus dari ke Magelang, ke Dieng, itu akhirnya pindah ke daerah Prambanan, Mamranting, atau di sana kemudian itu karena masa kejayaan Mataram kuno, karena ada 2 perkawinan bangsa atau keluarga yang besar sekali, yaitu bersatunya rakyat ikatan dan bersatunya dari dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra, Pramudia dan kebetulan setelah perjalanan itu, karena memang ini seri, jadi kejadian waktu itu memang Mataram kuno bermusuhan juga dengan Sriwijaya, yang Sriwijaya dimanfaatkan oleh kerajaan-kerajaan dinasti dari Tiongkok karena memang tujuannya adalah menguasai jalur laut, yaitu jalur Sutra pada masanya, sehingga itu ada bencana besar yang terjadi di Gunung Merapi, sehingga berdampak di pusat kemegahan kerajaan Mataram yang ada di Prambanan. Yang membuat saya langsung pengen nangis kok sampai di sini. Ini teguh dan orang saya itu adalah seorang pangeran tapi gagah sekali dan ganteng, masih muda. Betul-betul dari Tiongkok bahasa itu yang saya lihat. Bajunya adalah waktu itu keemasan dicampur dengan merah. Nah, kuncinya ada dia terus ada bilang, Pak, yang jaga di sini laki-laki ya, saya bilang gitu. Oh, itu tahu begitu kan. Padahal panas sekali. Waktu itu siang ya kalian. Siang jam 1 itu sangat luar biasa Jawa Timur. Panasnya ekstrim sekali, saya sampai nggak kuat menahan pakaian keringat itu karena saya memang betul-betul dalam keadaan setengah drop, agak masih sakit, tapi karena petunjuk ya harus saya jalankan ke Jawa Timur. Yang pertama saya sowan bapak itu dulu, dan kita itu begitu turun langsung aja mbak kita langsung ke Magetan, ke ini dan seperti itu ya biasa kalau sudah petunjuk ya harus kita jalankan. Jadi waktu Pak Teguh dan Romo saya itu saya merasa apa ya, bangga siang-siang bisa hadir, bisa menampakkan gitu. Katanya kalau leluhur itu kalau ketemu kan malam, tapi kenyataannya siang pun beliau hadir. Nah yang saya tunjuk lagi adalah waktu ke tempatnya Bunda Ibu Ana Tunggal. Saya sudah lama tidak ke sana, tapi begitu kita ke sana, itu sangat luar biasa, semuanya dibongkar. Saya sampai pengen nangis ya, pengen nangis ini pemerintah. Terbulan ya? Iya. Bongkar semuanya. Jadi untuk kita doa itu saja, saya harus duduk berpanas-panas dengan batu-batu yang ada di situ. Tapi betul-betul sangat luar biasa. Kalau sudah pemerintah bertindak, ya kata kira itu ya seperti itu, apapun akan dibongkar, tidak melihat bagaimana tapi situs masih tertuliskan. Bahkan ada yang lebih apa namanya ngeri lagi, sedih lagi, puncaknya itu sampai stroke ya, mengalami stroke, kemudian jalan yang diperbaiki itu orangnya meninggal. Itu sangat luar biasa. Makanya bagaimana uri-uri leluhur ini kita bisa memberikan apa namanya ya, jalanan untuk pemerintah itu supaya jangan sembarangan membongkar. Betul-betul tidak ada satupun untuk tempat kita berteduh ya. Jadi halaman dibuat tanaman kembang-kembang, hanya situsnya sedikit saja.
hanya ada sumur yang lama itu saya, itu yang membuat saya betul-betul sedih karena selama ini saya ke situ nyaman untuk berdoa untuk ini dan sebagainya, mari doa semuanya. Jadi itu pengalaman saya selama perjalanan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nur. Saya luruskan dulu Mbak Nur. Jadi Pramudia Wardani itu memang berdarah Tiongkok. Jadi tidak heran kalau keturunannya, cucu-cucunya itu ada yang benar-benar mirip, sehingga kebudayawan saya itu juga itu mirip, bahkan karena banyak pertalian waktu itu dengan Tiongkok ya seperti itu, berbusananya seperti itu yang banyak. Kira-kira itu kalau petilasan Pramudia Tunggadewi waktu sebelum ada anggaran itu kan situsnya belum dibuka, masih ada bangunan rumah-rumah dan sebagainya, sehingga tentu karena pemerintah mengeluarkan anggaran, Purbakala harus bertindak membongkar karena tujuannya untuk membuat candi itu tampak terang benderang, tampak seluruh badannya tampak kan gitu. Nah itu memang seperti itu, karena tadinya itu orang tidak tahu di atas candi dibikin rumah, masalahnya kan itu awalnya ya. Nah makanya kemarin muncul juga Tribuana Tunggadewi ada dialog dengan saya, ya gini lah dulu, sekarang saya kepanasan, ya udah pindah kontrakan aja di Jakarta. Kalau ke sana gitu, Tribuana ya udah sekarang pindah aja ke Jakarta. Terima kasih, itu kira-kira kemarin ke Jawa Timur. Terima kasih. Tapi sekarang yang mesti harus tahu lagi ya, karena yaitu perkembangan selalu ada di setiap waktu. Tapi kalau kita nggak mau sombong juga ya, kalau pemimpinnya mungkin KDM pasti tidak akan dibongkar tuh. Bapak Ain, bukannya saya mau menginginkan Bapak Ain ya. Iya mulai ya. Gunung Padang kan sekarang juga sama Bapak Ain mau direksi itu ya, boleh ya kita nanti Gunung Padang lagi ya. Kalau kita ya semoga masih kita bisa angkat gitu. Iya, Bapak Ain itu luar biasa. Jadi seperti Inaton dan Suku bilang bahwa di mana ya Ki? Perawang atau di mana Ki ceritanya yang ada itu juga untuk dapat pilas apa itu? Tadi jiwa. Yang Itu ya, di mana itu? Perawang atau mana ya? Kerawang. Oh iya, ya kita memang harusnya tidak melupakan sejarah ya. Soalnya seru juga tuh kalau difilmkan ya, soalnya dulu sih ada ya Brahma Kumbara apa ya. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah karena mereka pun masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Saya ucapkan pertama-tama kepada Kilatu dan Mbak Retno atas tetrayatra ini memang luar biasa. Namun bagi kami ingin mendengar apa yang terucap, apa yang tersurat, bagaimana kita menilai apa yang tersirat di balik pertemuan itu yang bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Di antara fakta kenyataan itu harus didukung, contohnya sebuah keberadaan candi atau sebuah keberadaan batu, lingga atau yoni, itu sebaiknya nantinya ada dukungan yang merujuk tentang batu tersebut atau candi tersebut, yaitu prasasti. Nah, kalau sudah didukung oleh prasasti, itu kebenarannya sudah mendekati, yaitu walaupun belum 100%, tapi sudah mengacu kepada 70%, karena memang di dalam teknologi akhirnya kan bisa dirujuk dengan sistem cara penghitungan karbon dan sebagainya. Tetapi dari makna yang ada tadi
itu ada makna yang tersirat. Yang tersirat ini kadang-kadang pendekatannya yang paling mendekati menurut pengalaman saya pribadi ya pendekatan spiritual. Karena di dalam olah spiritual itu di situ tentunya ada fase-fase. Nah, fase kalau mau di runut ya tentunya kita pernah belajar mengosongkan pikiran, kita pernah belajar meditasi, kita pernah belajar olah nafas, dan kadang-kadang ada bonusnya itu. Bonusnya kita suka atau mendengar suara tapi tanpa wujud. Bahkan kalau beruntung itu ada yang muncul kayak Mbak No kemarin waktu di Magetan berdundu gitu ya, Mbak berdundu itu ada yang muncul. Nah, Apa tentu itu? Mbak berdundu itu tiba-tiba Mbak berdumul gitu. Muncul gitu, muncul. Muncul tiba-tiba muncul kan gitu. Nah itu juga artinya ada kepekaan penglihatan juga. Nah ini stop sampai batas ini juga disanggah oleh ilmuwan yang bersifat textbook, yaitu dari psikolog, dari kejiwaan. Nah ini kita kadang-kadang juga dikatakan, wah itu orang yang kayak gitu kayak Mbak Ana tadi ODGJ. Nah, orang dalam gangguan kejiwaan dan sebagainya. Itu orang gila. Nah makanya kalau sudah sampai ke sini, akhirnya kembali lagi ke saya pribadi. Saya pribadi mengalami ternyata apa yang saya lakukan juga menyenangkan buat saya, tidak merepotkan buat saya, menambah wawasan buat saya, terus juga mendatangkan rezeki dari saya. Makanya saya sering kadang-kadang pernah berkata bahwa rezeki yang saya dapat ini sebetulnya bukan perjuangan saya 100%. Bahkan saya hanya sering mengatakan rezeki yang saya terima, uang yang saya terima itu hanya 50% usaha saya. Selanjutnya dibantu oleh yang tidak kelihatan. Nah, karena memang pendekatan-pendekatan sekeras apapun doa saya, sekeras apapun usaha saya, kalau tidak ada orang lain yang tergerak hatinya untuk menanggapi omongan saya di dalam hal contohnya orang konsultasi, sehebat pun gedubusnya saya ngomong kepada orang yang sedang konsultasi ke saya, kalau dia tidak tertarik atau dia tertarik hanya manggut-manggut, tidak yakin, dia juga tidak akan keluar ruang. Karena untuk menuju ke proses spiritual, misalkan menawarkan, ya udah kita ritual jalan ke sana atau kita kekuatan, itu kan tidak semudah orang percaya, jadi mau mengeluarkan uang. Jadi kerja dari yang tidak tampak ini malah yang sebetulnya berpengaruh besar kepada orang yang akhirnya terpengaruh, akhirnya mau. Itu kira-kira karena memang untuk sampai ke rezeki itu memang tidak mudah. Sehebat-hebatnya apapun hebat, kalau sekarang konsultasi jarak jauh, ya pernah kemarin saya singgung yang dari Filipina, saya cuma udah busnya udah lama, udah istilahnya tidak cukup sehari 2 hari, itu cuma ditransfernya 1.200.000 kan gitu. Nah, Amin, syukurin. ya, kalau kayak kemarin itu kan Mbak No, Bu Sumi kan, Bu Sumi. Mbak No, Bu Sumi pasien, ya udah sediakan aja 15 juta nanti saya sama kita jalan ke Jawa Timur. Akhirnya ditransfer, ya udah selesai. Namanya bisa bujukin. Saya protes.
Ya kira-kira itu Jadi begini. tersirat dan tersirat. Ya saya main bagi lagu, bukannya bujukin karena kita kan didengar orang gitu. Jadi gini, yang saya kerjakan adalah pertama kali karena ini pelanggan udah lama sekali dari saya waktu Jogja sampai sekarang pun dikejar. Waktu itu dia di Padang, sekarang lagi di Korea. Di Korea pun dia konsultasi yang sifatnya kartu. Nah, kartu dia memang saya paling suka dengan kartu Buddha. Akhirnya apa pertanyaannya? Karena banyak-banyak 5 itu menjawabnya bisa 1 halaman saya. Nah, dengan kata-kata itu pas, ya udah aku jalan, ya udah Bun, aku translate. Nah itu, jadi bukan lucuin dengan membuka kartu. Iya, dengan membuka kartu itu kan kita memakai energi di lagu. Nah, Ya betul, apapun cara Saya kita, bisa. ya, apapun cara kita itu kan demi uang kan gitu. Nanti kita bikin dengan cara. Nah ini yang susahnya itu di situ. itu ya harus dibilang lucuin itu. Itu susahnya di situ. Iya, dari pengertiannya kira membutuhkan. Jadi memang Masalahnya itu. pengalamannya gitu untuk sampai menjadi nilai uang itu prosesnya yang susah, makanya saya bahasanya sampai berbusa-busa sebenarnya, sampai ngaku, sampai ngorok aku, sampai nulis nanti ngetik di WA dan sebagainya, itu istilahnya busi. Keseimbangannya ya, seandainya pun bukan dalam soal materi atau uang, mungkin juga imbalannya berupa perhatian ya, berupa penghormatan dan lain sebagainya. Tetapi setiap orang ingat bahwa segala sesuatu kita harus menghargai. Baik kalau yang nggak bisa memberi perhatian, mungkin dengan uang, dengan buah-buahan kalau dulu, dengan sayur-sayuran, ya dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Dan tadi bahwa ada cerita satu sejarah di mana ada pergantian satu dinasti ke dinasti yang lain, pasti akan terjadi sesuatu perombakan. Ya, perombakan itu terjadi karena ketidaksenangan seseorang atau kelompok. Ketidaksenangan dari seseorang atau kelompok dimulai lagi dari ego seseorang atau kelompok, sehingga terjadi suatu perubahan-perubahan yang sudah mapan, yang sudah baik, kemudian digantikan dengan orang lain dengan pemikiran-pemikiran yang lain dengan penuh ego, maka yang lama itu dihilangkan atau dimusnahkan. Dan itu menjadi perhatian buat kita semua dan prihatin buat kita semua. Hendaknya kita jangan memperbesar ego diri kita. Kalau kita tidak bisa menyiapkan ego di dalam diri kita, hendaknya kecil-kecilkanlah ego di dalam diri kita sehingga tidak membuat susah yang lain. Dari dinasti ke dinasti pasti terjadi hal-hal tersebut. Dari kerajaan-kerajaan pasti terjadi hal-hal tersebut. Sehingga tidak perubahan dari dinasti ke dinasti pasti akan membuat penderitaan dari bukan hanya yang bersangkutan, tetapi semua warga dan masyarakat yang menjadi menderita. Yang menderita pertama siapa? Rakyat. Kedua, rakyat diadu domba. Kedua, rakyat dibuat untuk maju berperang. Untuk apa? Untuk memenuhi keinginan pribadi ego. Nah, disitulah kita harus prihatin. Hendaknya mulai kita menata diri, menata emosi kita, mengendalikan ego kita sehingga kita menjadi manusia, orang-orang yang berbudi-luhur. Itu kesimpulannya Pak Singgi, mungkin dari tadi diambil itu kesimpulannya seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk menata hati, menata batin, perlu juga kita menata perut. Udah cepat sekali. Baik, untuk menata perlu ditata, perlu ditata juga pikiran dengan doa. Mohon Ki Narto untuk memberi Doa. Berdoa doa sebagai bagi perut kita dan badan kita supaya
kita dalam keadaan yang sehat. Monggo. Tersulit 2 minggu kan? Makasih ya kira-kira Mbak Retna, makasih ya ibu bapak sekalian ya. Nah itu, Ya. mana bisa dibawa ini? Apa tuh? Sementara dengerin adzan, kita lihat makanan dulu deh ya. Jangan bohongin orang lain ya, jangan nipu ya. Tolong jangan nipu. Jangan nipu, ya. Jadi saya ingatkan ya, jadi kalau walaupun tadi ini masalah uang, sebenarnya orang lain, orang memberi kita uang Nggak ada ya? itu bukan membeli ya. Kalau Mbak Retno kayak ini membeli, jadi membeli yang digunakan adalah uang. Jadi para penyembuh, para konsultan yang profesional itu benar sebenarnya tidak menjual jasa, tanpa keahlian kita, kompetensi kita, orang menghargai waktu kita. Jadi walaupun kita diminta, tapi kalau kita nggak bisa memberikan waktu kita nggak bisa seperti itu. Bahasanya yang dibeli itu waktunya. Makanya kita karena tujuan Mbak Retno ke Jawa Timur berapa hari? 3 hari. Kalau dibeli 15 juta, itu waktunya 24 sehari itu cuma 5 juta. Jadi bukan keahlian saudara kayaknya, yaitu ada waktunya. Coba kalau bisa itu seminggu lebih dari 15 juta. Tapi Jadi pikir 1 bulan lebih dari itu. pikir saya Kinarto daripada nganggur. Daripada nganggur. Kita lakoni. Ya. Jadi menganggur berapa tahun? Menganggur berapa? Gondi dia gondi. Kamu mau jalan nggak di? Kalau nggak jalan, aku berangkat sendiri. Tantang gitu. Ya aku mau jalan gitu kan. Iya daripada nganggur. Gitu. Jadi sudah menganggur berapa tahun? Berapa hari? Paling seminggu. Pengen berapa hari ya? Pengen berapa bulan lagi nganggur? Paling 3 hari aja. Enggak berapa bulan? Oh, nggak nyampe sebulan. Oh, saya pikir mau pengen berapa bulan jadilah kau. Jangan lah. Iya. Supaya aku Tunggu aja. Baiklah. Oke. Untuk mengisi waktu daripada nganggur, ya, Om Kinarto memandu kita bahwa kita telah dihidangkan semuanya di ruangan ini sudah disediakan makanan. Terima kasih Mbak Retno, terima kasih Dadi, terima kasih Bu Subi dan teman-teman semua yang bawa makanan. Kita tahu bahwa makanan ini bernutrisi, bukan isi tapi nutrisinya baik, yaitu dibutuhkan zat, tubuh kita membutuhkan zat-zat yang berguna untuk tumbuh dan perkembangan tubuh kita. Ya, semuanya ibu bapak sehat semuanya. Nah, kita mengeningkan cipta. Kalau sebelum mengeningkan cipta, lihat kiri kanannya. Nah, ya. Oke. Kemudian kita bersyukur bahwa ada makanan. Ucapkan terima kasih dalam hati. Makanan yang membuat, yang membawa ini sangat bermanfaat buat kita semuanya. Oke, saya mohon satu kiri kanan kita. Kalau mengucapkan kalau mau ya, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau mau yang berkebalikan juga boleh. Ucapkan kita, ucapkan kiri kanannya. Sehat, sehat. Ada yang mau berlawanan? Tapi tes mau manjur nggak ucapannya? Mau yang ingin berlawanan? Nggak ada kan? Makanya kita cek ucapan kita. Oke. Terima kasih Mbak Retno, semuanya sehat sejahtera pulang dari sini dan di sini juga keluarga sehat sejahtera semua. Amin. Sekalian kita makan untuk kesehatan tubuh kita dan keluarga. Terima kasih. Sehat sejahtera.
Pagi-pagi. Siapa kita? Apa ini? Banyak Bu.